Baiklah, kita akan mempelajari bab PPKN bab 6 tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran di bab 6 ini adalah pertama menjelaskan makna persatuan kesatuan bangsa. Yang kedua, menjelaskan aspek-aspek kehidupan bangsa dilihat dari aspek alamiah. Yang ketiga, menjelaskan aspek-aspek kehidupan bangsa dilihat dari aspek sosial. Yang keempat, menjelaskan konsep NKRI menurut UUD NRI tahun 1945. Tulisan 5, angka 5-nya hilang, tak kesak angka 5-nya. Yang kelima, mengidentifikasi keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedelapan, menalar dan menyaji hasil identifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tulisannya kembali, saya masih ada yang terselip. Yang kesembilan yaitu menginventarisasi partisipasi masyarakat dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Ini adalah peta konsepnya. Jadi ada 4 subbab yang kita pelajari. Yang pertama yaitu makna persatuan dan kesatuan. Nanti akan membahas tentang makna persatuan itu sendiri, makna kesatuan, makna integrasi nasional. Ada tambahan lagi makna nasionalisme dan makna patriotisme. Nah, ini makna nasionalismenya sekali lagi terselip di saku saya, jadi tidak tampil di PowerPoint. Yang kedua, ada kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Ada konsep NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 dan juga ada keunggulan NKRI. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi subbab C akan mengidentifikasi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan juga faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita akan pelajari tentang faktor pendorong dan penghambat. Dan terakhir yaitu kita akan pelajari perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Sekarang coba amati gambar berikut. Ini adalah gambar pantai, gambar pantai. Entah ini pantai di mana saya kurang tahu karena wisata saya masih kurang jauh. Wisata saya masih sebatas Malang, Jember, saya belum pernah keluar pulau. Jadi ini wisata mana ya? Saya agak lupa. Jadi silakan dikaitkan ya. Dikaitkan gambar di bawah ini ya, gambar berikut terkait dengan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan di pause dulu. Silakan berpikir, apa makna gambar? Apa maksudnya, apa keterkaitan gambar berikut dengan makna persatuan dan kesatuan? Kalau ada anak-anak kemarin di beberapa kelas bilangnya pohon dilambangkan dengan persatuan, air laut dilambangkan dengan sebuah ancaman. Jadi pohon ini mampu membentengi daratan dari ancaman tsunami. Tapi kalau pohon ditebang maka tsunaminya bisa masuk ke rumah warga. Lah, itu saya sangat mengapresiasi pikiran filosofi yang dilontarkan oleh anak-anak SMA 17. Lah, jadi ini ya, kalau untuk dikaitkan jadi pantai di sini Indonesia ini adalah negara yang unik, negara yang indah, kaya akan keindahan alam, pantai, gunung dan lain sebagainya. Sehingga Indonesia ini, saya agak lupa, tahun 2015 kalau nggak salah, sebelum ada corona menyerang, menjadi salah satu target utama wisatawan Eropa untuk berwisata ke Asia. Untuk berwisata ke Asia, Indonesia adalah salah satu target utama karena kaya akan keindahan alamnya. Maka di sini kita harus menjaganya, kita harus merawatnya, kita harus melestarikannya. Dengan apa caranya, Pak? Pertama, jangan buang sampah sembarangan.
Kedua, jangan menangkap ikan secara ilegal. Lah pengen mencari ikan kemudian biar cepat pakai bom dor lu mati kabeh rusak wis angel kalau gitu ya. Atau enggak pakai obat ikan di kali. Biasanya kan ada orang obati iwak, orang obati ikan di kali dari banyak merek itu, kemudian dimasukkan ke air sungai dan ikan itu akan mati. Nah, jangan juga seperti itu ya. Jadi cukup mancing atau pakai jala. Lah, seperti itu aja cara penangkapannya biar tidak merusak biota laut. Kemudian kita juga daripada berwisata ke luar negeri, mending kita berwisata ke dalam negeri karena banyak keindahan alam yang ada di negara Indonesia. Kadang-kadang orang ini terlalu sibuk wisata ke luar negeri, yang dicari loh apa gedung, hanya gedung-gedung saja yang megah di sana. Sedangkan kalau masalah alam, Indonesia ini adalah rajanya. Jadi sering-sering lah kalau wisata punya uang lah, wisata di dalam negeri saja, nggak usah sampai ke luar negeri, biar ada pemasukan juga buat pengelola wisata, sehingga wisata akan semakin diperbaiki dan diperindah lagi, sehingga banyak sekali mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ini ada gambar tari reog. Ganteng-gantengnya wonge. Mirip-mirip wajah. Silakan kaitkan gambar berikut dengan makna persatuan dan kesatuan. Langsung saja. Jadi ini kalau dikaitkan Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman suku, agama, ras, kepercayaan, atau di sini saya ringkasnya kebudaya. Memiliki banyak kebudayaan. Jadi kita sebagai warga negara ya harus mencintai dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Jadi ya kalau ada pagelaran tari ya nonton, kalau nggak bisa nari minimal nonton, support, bayar tiket, atau mungkin mempelajari. Itu bagus, mempelajari, bahkan lihat YouTube aja untuk tarian-tarian di Indonesia itu sudah sangat merupakan sebuah penghargaan buat budaya Indonesia ketika kita minimal menonton di YouTube saja lah begitu. Indonesia ini banyak kaya akan tarian, banyak sekali tarian-tarian, banyak sekali produk-produk budaya seperti batik, lagu-lagu daerah, rumah adat, baju adat dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Jadi kita setidaknya itu mencintailah, apalagi ini terkait dengan hal positif. Cari yang positif dalam budaya Indonesia. Jadi kita upayakan untuk melestarikannya, mencintainya, belajar, bertukar budaya. Yang Papua memberitahu budaya Papua ke orang Surabaya, yang Surabaya mencari tahu juga budaya Papua seperti apa. Nanti sharing lah ini. Jangan sampai budaya bangsa saat ini luntur karena efek globalisasi. Akhirnya orang lebih suka budaya asing, budaya Korea, budaya Amerika daripada budaya Indonesia lah. Ini gawat, jangan sampai kemudian budaya bangsa ini juga banyak diklaim oleh negara-negara tetangga lah. Ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya banyak negara luar itu yang mencintai budaya bangsa Indonesia. Maka kita sebagai warga negara Indonesia asli jangan sampai kita malah membenci budaya kita sendiri. Lah begitu. Kalau kita lihat dulu di pembukaan Asian Games 2018, pembukaan tarian itu luar biasa mengundang reaksi ya di berbagai YouTuber dunia, sebagaimana keindahan pembukaan Asian Games 2018 tidak pakai tari-tari modern dan lain sebagainya, hanya tari-tari tradisional yang dikemas secara modern, dan itu sebuah penghargaan luar biasa, sebuah keindahan dalam tarian lokal Indonesia. Nah, ini yang bisa mengundang kekaguman dari mancanegara. Jadi sekali lagi kita harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia, segala macam budaya, tentunya budaya-budaya yang positif. Lah itu yang positif. Sekarang kita masuk ke makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi persatuan dan kesatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Jadi persatuan kesatuan ini artinya bersatunya macam-macam corak. Corak ini suku, agama, ras, dan kepercayaan yang ada di Indonesia menjadi utuh
menjadi utuh, menjadi rukun dan serasi. Nah, ini arti dari persatuan dan kesatuan. Sekarang kita masuk ke konsep dasar makna persatuan dan kesatuan. Yang kita pelajari ada 5 topik, ada 5 hal, 5 konsep, yaitu ada konsep persatuan bangsa, ada kesatuan bangsa, ada integrasi nasional, ada nasionalisme dan juga patriotisme. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh, sehingga kesatuan itu erat hubungannya dengan keutuhan. Jadi persatuan ini lebih ke prosesnya, proses berkumpulnya, proses perkumpulannya, bagaimana mereka membentuk sebuah mereka ini membentuk sebuah kesatuan. Lah, ini lebih ke ini bisa dinamakan persatuan. Alhamdulillah. Yang kedua adalah kesatuan. Kesatuan ini adalah hasil. Nah, hasil dari perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Apa hasilnya? Lah, itu nanti disebut dengan kesatuan. Jadi persatuan ini lebih ke prosesnya dan kesatuan lebih ke hasilnya. Nah, kesatuan meliputi 2 aspek. Ada aspek alamiah, ada juga aspek sosial. Aspek alamiah yaitu konsep kewilayahan, meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yaitu wawasan Nusantara. Sedangkan aspek sosial meliputi Polek Sosbud Hankam, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, sekarang ke aspek kewilayahan ada yang harus kita pelajari yaitu wawasan Nusantara. Tetapi di sini wawasan Nusantara saya kira udah dipelajari dari kelas 10 bab 7 ya. Jadi saya hanya ingin meringkas saja. Wawasan yang dimaksud dengan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi cara pandang negara ini bisa memandang juga bisa bersikap. Memandang dan bersikap terhadap apa yang ada di internalnya atau apa yang ada di lingkungan bangsa Indonesia dan juga lingkungan internasional. Lah, itu wawasan Nusantara. Jadi pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap apa yang ada, apa yang lagi ngetren, apa yang lagi hits ya di internalnya, terhadap diri ini adalah di internalnya dan lingkungannya ini adalah eksternal. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi intinya itu dalam bersikap dan memandang tetap berpedoman pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Latar belakang tumbuhnya konsep wawasan Nusantara. Ada aspek geografis dan sosial budaya serta ada aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Yang pertama ada aspek geografis dan sosial budaya. Keunikan wilayah dan heterogenitas. Nah, Indonesia ini negara yang unik dan juga masyarakatnya heterogen. Bukan hanya masyarakat tapi wilayah alamnya juga heterogen, beraneka ragam, beraneka ragam. Yang pertama, Indonesia bercirikan negara kepulauan dan maritim. Yang kedua, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang ketiga, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keempat, berada dalam iklim tropis dengan 2 musim. Jadi kita nggak bisa menemukan musim salju di daerah Indonesia bagian barat dan bagian tengah, tapi di bagian timur masih bisa dijumpai, terutama di Papua, musim salju. Yang kelima menjadi jalur pertemuan 2 pegunungan yaitu sirkus Pasifik dan Mediterania. Yang keenam, wilayah subur dan dapat dihuni. Yang ketujuh, kaya akan flora dan fauna serta sumber daya alam. Sekarang prinsip geopolitik ya. Prinsip geopolitik bahwa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya, namun tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidupnya. Jadi Indonesia ini memandang seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke itu adalah wilayah hidup dari Indonesia itu sendiri, tapi tidak ada niatan untuk memperluas wilayahnya lagi. Jadi misalkan tidak ada niatan untuk mencaplok Malaysia, juga nggak ada niatan untuk mencaplok Timor Leste atau Papua Nugini, lah itu tidak ada. Jadi mempertahankan apa yang ada sekarang, gitu prinsip geopolitik Indonesia.
Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah cara menjadikan bangsa dan wilayahnya senantiasa utuh dan satu. Dari ini kepentingan nasional. Apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional Indonesia? Jawabannya adalah cara menjadikan bangsa dan wilayahnya senantiasa utuh dan satu. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Lah ini di buku ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Sekarang prinsip-prinsip yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ya prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda tetap satu jua. Jadi apapun perbedaan yang ada, kita harus mengutamakan yang namanya persatuan. Jangan jadikan sebuah perbedaan itu alat untuk berkonflik, alat untuk menindas. Bagi kaum minoritas jangan sampai ya, misalkan Jawa menindas Papua, Jawa menindas Timur Nusa Tenggara Timur lah, jangan sampai seperti itu. Atau mungkin secara keagamaan, misalkan mentang-mentang si A Islam kemudian si B itu kelas, ada sedikit perbedaan pendapat antara si A dan si B, kemudian si A negur si B, hey si B, kamu ini Kristen, saya Islam ini mayoritas, jadi kamu harus menurut yang mayoritas, kalau kamu tidak menurut silakan keluar lah. Jangan sampai seperti itu namanya salah ya, namanya salah. Jangan sampailah perbedaan itu indah dan adanya persatuan karena adanya perbedaan lah, begitu. Yang kedua ada prinsip nasionalisme. Nasionalisme ini paham untuk menyerahkan diri, untuk menyerahkan kesetiaan diri kita pada kepentingan bangsa dan negara. Atau kalau orang-orang lebih singkat menyebutnya cinta tanah air lah. Ini nasionalisme. Paham cinta tanah air. Yang ketiga ada prinsip kebebasan dan bertanggung jawab lah. Ini kebebasan dan bertanggung jawab, berarti apa yang kita miliki, kebebasan yang kita miliki saat ini juga dipertanggungjawabkan ya. Dipertanggungjawabkan pada Tuhan, kepada orang tua, kepada masyarakat dan juga kepada bangsa dan negara. Jadi bebas itu harus ada tanggung jawabnya. Contoh ketika orang pernah menghina Risma, wali kota Risma, seorang kodok, kemudian dia bilang ke anaknya, "Nah, ibu mau jihad." Lah waktu itu saya kira jihadnya itu jihad mau bunuh diri lagi, ternyata dia itu jihadnya mengatakan Risma itu kodok lah. Risma itu kodok, kemudian akhirnya tapi si ibu ini, si perempuan ini dia tidak takut di penjara, katanya jihad. Tapi ketika dilaporkan Risma ke penjara, si ibu ini nangis-nangis, keluarganya nangis minta dibebaskan. Lah ini eman ya, karena agama Islam tidak mengajarkan namanya munafik. Lah ini orang-orang munafik seperti ini sebenarnya memahami Islam dari kulitnya saja, belum sampai mendalam. Lah itu yang terjadi. Kemudian orang-orang kelompok oposisi ini langsung menyerang Risma, mengatakan Risma ini anti kritik, pemimpin yang tidak bisa dikritik, tidak bagus, tidak seperti gubernur bla, misalkan seperti itu. Ada oposisi yang bilang gitu. Teman-teman saya juga di IG nyerang medsosnya, nyerang relawannya Risma, bilang ya seperti itu sama, bilang Risma ini anti kritik, Risma ini egois, tidak tidak terbuka terhadap rakyatnya. Seharusnya pemimpin itu bisa menerima kritik masyarakat dong, bukan seperti ini sok-sokan ngomong gitu. Kemudian saya tanya dia debat sama orang relawannya Risma, saya tanya kemudian teman saya ini, bos piye kok rame di IG piye? Lah ini loh Risma gak mau dikritik bla bla bla. Saya bilang gini, kamu pernah sekolah SD enggak? Kamu bisa membedakan atau tidak mana mengkritik, mana menghina? Kalau mengatakan Ibu Risma itu adalah kodok, disebut mengkritik. Lah, di mana mengkritiknya ini, di mana? Mengkritik itu adalah misalkan kebijakan. Misalkan kebijakan ini terlalu tidak pro rakyat, dibuktikan dengan ini itu ya. Itu namanya mengkritik. Tapi kalau mengatakan seorang manusia itu hewan, itu bukan mengkritik. Bilang gitu, itu namanya menghina. Wah, kalau lulus SD ya bahasa Indonesia ya. Dia diam. Ternyata banyak juga orang lain yang diam. Saya kritik seperti itu. Saya kasih komentar seperti itu. Jadi masih banyak orang yang gagal paham mana mengkritik, mana menghina. Nah, ini. Kemudian juga ada kasus Zaskia Adiameka terkait dengan membangunkan sahur pakai toa. Ada langsung nyerang. Sekarang IG-nya Zaskia Adiameka diserang banyak netizen.
setiap Saskia mau endorse barang langsung di komen netizen sahur 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 lah. Itu memang fenomena yang lagi viral sekarang ya. Kalau saya diberi pendapat, gimana Pak pendapat sampean Pak, pendapat jenengan Pak terkait dengan kasus Saskia Adiameka yang mengupload Towa itu. Nah saya bilang seperti ini, saya juga petugas pembangunan sahur. Saya petugas pembangunan sahur juga. Tahun lalu saya masih aktif tahun lalu. Kalau sekarang saya enggak sudah enggak aktif lagi membangunkan sahur. Tapi saya itu membangunkan begini. Sahur sahur Bapak Ibu, sahur sahur waktu kurang 15 menit. Silakan sahur. Pakai speaker masjid. Keras pastinya ya. Bukan toa lagi, pakai speaker masjid. Nah, itu sangat keras. Dan itu nggak masalah. Kenapa? Karena saya membangunkannya nggak pakai guyon, nggak pakai nada yang sangat tinggi, cuman nada yang halus, tinggal pengeras suaranya saja yang bisa menyebar kemana-mana. Tapi yang salah itu ketika membangunkan orang sahur pakai misalkan ini yang sempat saya mengetahui, saya membaca dan juga saya melihat langsung. Contoh di depan mikrofon, depan mikrofon itu ada kaleng kongguan, kaleng wafer ya. Kaleng wafer dipakai drum drung dung dung drung dung dung drung dung dung, ya jebol rek telinga wong, kupingnya wong jebol ya. Kalau seperti itulah, itu ada orang-orang seperti itu diprotes, warga juga diprotes, itu yang salah. Atau enggak pakai sahur yang sempat viral, sahur ala Aceh tahun lalu ya, sahur ala Aceh itu kalau enak nadanya nggak masalah, tapi kalau kadang dibuat-buat lah ini yang masalah. Kadang pakai apa, teriak-teriak di mikrofon, teriak-teriak sehingga orang-orang bangun, lah itu yang salah, jangan teriak-teriak lah begitu. Ada di membangunkan sahur itu ada caranya sendiri. Bahkan itu ada orang, saya nggak menjamin orang yang mengatakan mengkritik Zaskia karena sahur itu dia dibangunkan sahur di depan rumahnya dia nggak marah, itu saya nggak jamin, karena saya mengetahui orang-orang yang mengkritik kebanyakan adalah orang-orang yang oposisi pemerintah. Saya pernah melihat seorang yang misal berjenggot, batu gosong ya, batu gosong, dia itu sangat anti pemerintah, kemudian dibangunkan sahur sama warga, dia nggak terima loh, dia nggak terima, ini mengganggu keamanan bla 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 bla. Wah ini ya, jadi nggak menjamin, orang komen itu kadang nggak, dia tuh nggak bisa objektif, tapi dia menyasar secara subjektif. Iki gak kelompokku, ya apa omongannya tetap salah, kudu salah lah, ini yang gawat. Ada juga prinsip kebebasan yang sempat viral juga terkait korban Nanggala. Ada seorang laki-laki yang sudah beristri ya, saya kira kalian udah tahu, di Instagram rame bilang komen di IG, kalau nggak salah kok nggak di Facebook, di IG, tapi di post di IG. Saya banyak ramenya di post di IG. Ketika suamimu tenggelam, maka istrimu akan ku sensor lah, kayak begitu, kata-katanya kayak begitu. Karena suamimu tenggelam maka istrimu akan ku sensor, misalkan. Itu sudah punya anak, sudah punya istri, dia komen seperti itu, kemudian diciduk polisi. Dia alasannya itu gak jelas pisan alasannya, saya ke sawah dan lain sebagainya, wis lucu pokoknya lah. Ini jangan sampai seperti itu, karena itu sangat menyakiti warga. Karena apa? Karena dia itu sudah menyerang ke arah hal yang bersifat mesum. Padahal kondisi negara saat ini berduka cita. Coba dia berani nggak jadi menyelam di lautan mencari korban yang meninggal itu? Berani nggak dia? Nggak akan berani, tapi dia syukur bacot kayak begitulah. Itu yang salah. Jangan sampai anak SMA 17 seperti itu asal komen, asal ngomong yang menyakiti perasaan, jangan sampai seperti itu. Kemudian ada prinsip Awasan Nusantara. Tadi sudah saya bahas Awasan Nusantara. Yang kelima ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Lah, silakan browsing sendiri di Google. Cita-cita reformasi itu seperti apa? Contohnya, mungkin salah satunya adalah menegakkan nilai-nilai demokrasi, menegakkan supremasi hukum. Lah, itu banyak cita-cita reformasi. Lah, itu silakan dibaca sendiri. Ini terkait dengan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Ada tahapan. Nah, ini persatuan tidak ujuk-ujuk langsung bersatu masyarakat atau tiba-tiba langsung bersatu, tidak. Ada tahapannya. Yang pertama yaitu perasaan senasib. Perasaan senasib akibat dijajah. Dijajah bertahun-tahun oleh Belanda dan juga Portugis waktu itu ya. Awalnya belum Jepang, tapi masih dua negara itu, sehingga masyarakat Indonesia ini memiliki nasib yang sama, nasib dijajah dan memiliki keinginan yang sama, yaitu keinginan untuk keluar dari penjajahan. Nah, kemudian senasib sepenanggungan ini
Akhirnya masuk ke tahap kebangkitan nasional. Lah, di kebangkitan nasional ini banyak sekali bermunculan tokoh-tokoh pemikir seperti Budi Utomo, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan masih banyak lagi. Jadi mulai banyak orang-orang pinter mengkritik. Jadi melawan Belanda tidak hanya melalui perang senjata, tapi melalui kritikan yang dimuat di media-media internasional. Karena banyak masyarakat Indonesia, banyak tokoh-tokoh yang kuliah di luar negeri. Lah, begitu. Kemudian kebangkitan nasional ini akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Di era kebangkitan nasional ini akhirnya ditandai setelah banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan yang ada, akhirnya mereka ini bersatu. Mereka bersatu dan diselenggarakanlah Kongres Pemuda, dan di dalam Kongres Pemuda itu disepakatilah yang namanya Sumpah Pemuda, yaitu berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Lah, begitu Sumpah Pemuda. Ini saya jelaskan secara rinci ya, karena sudah ada di mapel sejarah kelas 11 semester 2 secara wajib. Yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi berawal dari Sumpah Pemuda, akhirnya masyarakat ini semakin terpupuk rasa persatuan-kesatuannya, semakin kuat, semakin erat. Melawan penjajah bukan atas nama daerah lagi, tapi sudah menggunakan atau mengatasnamakan Indonesia, mengatasnamakan nasional. Nah, ini akhirnya prosesnya panjang dan tibalah waktunya Indonesia merdeka. Nah, silakan dibaca sendiri prosesnya. Sekarang masuk ke konsep yang ketiga, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional dalam hal ini adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi integrasi nasional ini adalah proses penyatuan, proses bersatunya berbagai kelompok masyarakat, kelompok sosial, kelompok budaya menjadi satu kesatuan. Lah, ini integrasi nasional. Sekarang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Jadi nasionalisme ini paham, jadi kesetiaan tertinggi kalian itu harus diserahkan kepada negara. Jadi paham. Ada nasionalisme dalam arti sempit, ada nasionalisme dalam arti luas. Kalau nasionalisme dalam arti sempit itu adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas yaitu sebagai perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi, tetapi terhadap bangsa lain tidak memandang rendah. Nah, itu nasionalisme dalam arti sempit ini hampir sama dengan chauvinisme atau bisa disebut chauvinisme, merendahkan bangsa lain. Nah, begitu. Dan terlalu cinta sama bangsa sendiri tapi merendahkan bangsa lain, itu chauvinisme. Sekarang contoh sikap yang mencerminkan nasionalisme. Saya kira di buku sudah ada, saya skip. Sekarang ada makna patriotisme. Patriotisme lahir karena dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah, air, bangsa, dan negara. Jadi ini yang membedakan. Kalau nasionalisme itu adalah paham, sedangkan nasionalisme adalah sikap, bentuk nyatanya bagaimana. Nah, itu bedanya nasionalisme dan juga patriotisme. Misalkan Alek, ada namanya Alek misalkan ya. Alek ini dia itu cinta sama Indonesia. Dia sangat cinta sama Indonesia dan dia berkeinginan untuk membanggakan bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, ini namanya nasionalisme, paham. Dia ingin menyerahkan dirinya untuk kebanggaan, sebagai kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Itu namanya nasionalisme. Kemudian dia adalah seorang atlet lompat jauh dan dia akhirnya dikirim ke SEA Games. Dikirim ke SEA Games mewakili Indonesia untuk memperebutkan medali emas di sana. Nah, ketika si Alek ini bertanding, maka Alek ini layak disebut sebagai patriotisme, yaitu bentuk nyata untuk membanggakan nama Indonesia. Biarpun Alek ini tidak mendapat medali emas atau perak atau perunggu, dia hanya bertanding, tapi sudah bisa dikatakan bahwasanya Alek ini
seorang yang berjiwa patriotisme. Ini ciri-cirinya di buku sudah ada, sudah saya jelaskan. Demikian untuk yang subbab A, selanjutnya akan saya jelaskan tentang subbab B.